Yo, hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So today kita akan challenge. Malam ini aku challenge diri aku sendiri untuk bacain a horror story. It's so creepy guys, karena ini sudah menunjukkan pukul 12.13 AM, artinya jam 12:13. Artinya ini udah mau hampir setengah 1 pagi. Kalau kalian nggak percaya nih, aku tunjukin ya jamnya. Wait a minute. You can see this. Silau ya, maybe ini bakalan silau, tapi ini memang benar jam 12.13 AM, artinya hampir setengah 1 pagi. And then guys, ini adalah malam Jumat. So, jadi di sini aku beranikan diri aku untuk challenge baca cerita horor yang ini tuh udah banyak banget dibagikan, kurang lebih itu sekitar 10 ribuan kali dibagikan, dan ini tuh ceritanya benar-benar creepy banget. Dan ya you know lah, karena ini creepy jadi aku kayak mau share ke kalian semua tentang cerita ini. So langsung aja guys, judulnya tentang arwah seorang pembantu. Jadi di sini kata penulisnya itu Jabang Tutuka. Aku ambil dari Creeperius Magenta atau kumpulan cerita horor dan misteri di Facebook. Kalian bisa join di Facebook. Kalau kalian di ACC nanti kalian bisa baca semua cerita horor di grup tersebut. Jadi di sini izinkan saya menulis cerita di sini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teman saya yang berjudul Arwah Seorang Pembantu. Karena 2 hari kemarin saya baru saja bertemu dengan teman saya Andri, dan Andri menceritakan semua kejadiannya kepada saya, dan saya akan mencoba merangkumnya di sini. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya adalah seorang pengantin baru. Nama istri saya panggil saja Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia, layaknya orang baru menikah. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen di daerah Ciumbeluit, Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja yang sangat dekat, istri saya pun menyukai tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan laginya, istri saya pun hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami melewati dengan bahagia. Dan pada suatu ketika, istri saya meminta dibelikan martabak pada tengah malam. Mungkin efek hamil yaitu ngidam. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari yang jual martabak. Tapi untungnya tak jauh dari sini saya menemukan tukang martabak. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut, umurnya sekitar 50-an. Tiba-tiba dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana mas?" Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu bu." "Oh begitu," jawabnya. Dan tiba-tiba ibu itu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tak jauh dari apartemen itu. "Kenapa nggak kontrak rumah saja mas? Saya ada rumah kontrakan." "Bukan punya saya sih, saya cuman dititipi saja. Barangkali berminat besok saya antar. Rumahnya lumayan besar dan nyaman, sudah ada barang-barangnya juga." Mendengar perkataannya, jujur aku lumayan tertarik karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan dibanding apartemen. Apalagi istri saya sedang hamil, saya butuh tetangga. Akhirnya saya pun meminta nomor telepon si ibu. "Baik bu, nanti jika istri saya berminat, saya akan telepon ibu." Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen, ternyata istri saya sudah tidur. Ya sudahlah, akhirnya saya pun ikutan tidur. Pagi pun tiba. Ketika kami bangun, saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa Mira sangat antusias sekali dengan rumah itu. Cocok katanya. Akhirnya kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulang saya kerja. Sore pun tiba. Akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen pukul 5. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun menelepon si ibu itu dan si ibu memberikan alamatnya kepada kami. Pergilah kami. Saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam.
dan masuklah si ibu itu ke dalam mobil. Ibu itu menunjukkan jalan menuju ke rumah kontrakan itu. Sekitar 15 menit perjalanan, tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Lokasinya di Cembeluit atas, dan yang bikin saya kaget, ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya di situ. Samping kiri dan kanan hanya kebun, dan dari tetangga lumayan jauh jaraknya. Kami pun akhirnya turun. "Nah, ini rumahnya, Mas. Silakan masuk," kata si ibu. Ketika di depan rumahnya, saya hanya berpikir, bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi sudahlah, toh kita hanya melihat saja dulu dalam hatiku. Masuklah kita ke dalam rumahnya. Rumahnya itu basi bangunan lama, catnya berwarna putih, interior di dalamnya pun serba putih, barang-barangnya masih banyak dan tertutup oleh kain hitam. Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas dan 2 kamar di bawah. "Berapa Bu harga sewanya?" tanyaku. 10 juta Mas per tahun." "Hah? Murah sekali Bu," jawabku. "Kok bisa murah Bu? Nggak tahu Mas, yang punya cuman minta segitu Mas," jawab si ibu. Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik sih karena harganya murah, tapi ada yang mengganjal karena rumah itu jauh dari warga dan aku khawatir dengan Mira. "Ya udah Bu, nanti kita pikirkan dulu," jawabku. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen, tiba-tiba Mira merengek ingin segera pindah ke rumah itu. Alasannya rumah itu sejuk sekali, jauh dari hingar-bingar, tapi aku belum menyetujuinya. Dengan alasan aku khawatir jika kamu tinggal sendiri, apalagi jika aku pergi keluar kota, jawab aku. Tapi dia dengan enteng menjawab, "Santai aja, aku bisa ajak sepupu atau temanku untuk tinggal di sini. Mereka pasti mau kok." Ya sudah, kita pindah ke sana," jawabku. Hari itu hari Minggu, karena saya libur, kita pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Kami pun mulai merapihkan tempat itu dan membersihkan ruang-ruangannya. Karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni, saya pun dibantu si ibu untuk membersihkan rumah itu. Tapi ketika saya mau masuk dan membersihkan kamar yang satu lagi di lantai bawah, tiba-tiba itu melarang saya untuk membukanya. "Jangan dibuka, biarkan saja kamar itu. Itu kamar bekas pembantu. Dan jangan pernah membukanya." "Kenapa Bu?" tanyaku. "Tidak apa-apa, pokoknya jangan dibuka. Sudah, biarkan saja itu. Toh kamarnya tidak akan dipakai semua kan?" tanyanya. Ya sudahlah, saya pun mengiyakannya. Walaupun sedikit tanda tanya, karena jujur saya orang yang sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah selesai, akhirnya ibu itu pamit pulang, dan saya juga memasang CCTV di seluruh penjuru rumah agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu pukul 8 malam, saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Krek! Kami pun terdiam, dan saya keluar mencoba melihat. Setelah dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduk saya lumayan merinding. Tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini pada Mira. Khawatir dia menjadi ingin pindah lagi. "Apa yang?" tanyanya. "Bukan apa-apa, hanya angin," jawabku. "Ya udah, tidur yuk, besok aku takut kesiangan." Akhirnya kami pun tidak tidur. Pagi pun tiba. Seperti biasa, saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan pada Mira agar berhati-hati di dalam rumah dan segera telepon saya jikalau terjadi apa-apa. Jujur, saya sangat khawatir meninggalkannya sendirian. Tapi ya sudah lah, toh dia juga terlihat senang tinggal di rumah itu. Akhirnya saya pun berpamitan. Hari itu, saya mendapatkan banyak sekali pekerja dan diharuskan lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun lembur sampai jam 10 malam. Dan ya, akhirnya saya pun pulang. Saya tiba di rumah pukul setengah 11 malam karena saya membawa kunci cadangan jika saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membukakan pintu. Tapi ketika saya masuk, ternyata Mila belum tidur. Dia asik menonton TV di ruangan tengah. Saya pun akhirnya menyuruh dia untuk segera masuk kamar dan tidur. Masuklah kami ke dalam kamar, dan karena saya sangat capek, akhirnya saya pun dengan cepat tertidur. Ketika saya sedang nyenyak tertidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil. Akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan, tiba-tiba langkah saya terhenti. Mulut saya seperti dibungkam karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya siap di dalam kamar, istri saya pun terbangunkan oleh gerakan saya yang sedikit rusuh. "Sayang, kamu kenapa? Kok yang ketakutan gitu?" tanyanya.
Sayang, aku melihat seorang wanita berdiri depan pintu kamar mandi, jawabku. Tapi anehnya Mira malah menertawakanku. Hahaha, kamu tuh ya gak bisa bedain mana hantu mana orang. Dia tuh Asih, pembantu kita. Maaf, aku lupa ngomong sama kamu bahwa Asih datang tadi maghrib dan aku langsung suruh dia tidur karena aku lihat dia seperti kelelahan dari perjalanan. Aku pun heran dan bertanya, emang kamu pesan pembantu? Tanyaku pada Mira. Lalu dia menjawab, enggak. Lah terus pembantu siapa? Tanyaku. Mira pun menjawab, jadi gini loh, katanya Asih itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita. Lah terus siapa yang mau gaji dia? Lalu Mira menjawab, gak perlu digaji yang, jadi kita bayar 10 juta itu udah termasuk pembantu. Aku pun terheran dalam hati, kok pemilik rumah ini baik sekali ya. Sudah rumahnya murah dikasih pembantu lagi. Ya udahlah kalau begitu, jawabku. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi untuk di sana. Ketika di sana Asih sudah tidak ada, mungkin dia sudah masuk kamar. Pagi pun tiba, seperti biasa saya berangkat kerja. Tapi ketika berangkat kerja, kok Asih nggak kelihatan ya? Dalam hati mungkin dia masih tidur. Ya sudahlah, akhirnya aku pun pergi dan meninggalkan Mira. Selama di kantor, aku hanya memikirkan keadaan Mira. Walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asih si pembantu, tapi saya masih ragu karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya. Karena saya pun ingin tahu latar belakangnya. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya. Entah kenapa tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran, saya ingin melihat kapan Asih datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asih ke rumah, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pulang lebih awal karena khawatir dengan Mira. Saat itu jam 2 siang, saya tiba di rumah. Tapi saya bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa pada Mira. Sejujurnya, saya tidak menceritakan apa yang saya lihat di CCTV pada Mira karena khawatir dia akan panik. Mira cuma bertanya, kamu kenapa kok pulang cepat? Aku pun menjawab, oh iya, kerjaan aku sudah selesai jadi bisa pulang cepat. Asih mana? Tanyaku. Tadi sih pas kamu pulang dia keluar. Emang kamu gak ketemu? Jawab Mira. Enggak, emang dia mau kemana? Tanya. Katanya sih dia mau ke kebun belakang mencari selada dan rawit. Oh ya sudahlah, biarkan, jawabku. Aku pun masuk kamar dan merebahkan badanku. Entah kenapa hari itu sangat capek. Padahal saya hanya kerja sebentar. Tanpa terasa akhirnya aku pun tertidur. Dan ketika bangun saya pun kaget karena saya bangun jam 9 malam. Saya pun keluar kamar dan melihat Mira sedang asik nonton TV. Ya kok kamu gak bangunin aku sih? Tanyaku. Aku gak tega ya, kamu kayaknya lelah banget, jawab Mira. Ya sudah, aku mandi dulu, kataku. Ketika saya berjalan ke kamar mandi, saya pun kaget dan kembali melihat Asih yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandi. Kenapa saya selalu kaget? Karena pakaian dia yang menyerupai hantu. Dia berpakaian serba putih, dia hanya membelakangi saya. Saya pun memberanikan diri untuk bertanya, Asih, kamu mau ke kamar mandi? Tanyaku. Tapi si Asih itu tidak menjawab, dia hanya berbalik badan dengan kepala menunduk seperti orang yang malu sambil berjalan melewatiku. Mungkin dia malu dalam hatiku karena melihat saya bertelanjang dada. Akhirnya saya pun mandi. Ketika saya sedang asik mandi, tiba-tiba saya melihat segumpal rambut yang menggulung di dalam bak mandi. Saya pun mengambilnya. Setelah selesai mandi, saya pun membawanya keluar dan memperlihatkannya pada Mira. Sayang, ini rambut kamu bukan? Tanyaku. Coba lihat, jawabnya. Mana mungkin rambut aku seperti ini, lihat saja itu ada sedikit ubannya. Setelah Mira berbicara seperti itu, kami pun sering tatap-tatapan. Kami merasa ada yang aneh. Ketika dalam situasi tegang itu, saya pun cepat berbicara. Oh, mungkin punya Asih. Akhirnya kami pun lega karena kami menyangka itu adalah punya Asih. Akhirnya, kami pun masuk kamar. Ketika di kamar, saya pun berbicara pada Mira. Ya, aku bilangin Asih, jangan pakai baju putih terus. Aku suka horor liatnya. Kalau emang dia nggak punya, kamu kasih baju kamu aja yang. Lalu Mira menjawab, emang kamu kapan lihat Asih lagi? Tadi pas mau masuk kamar mandi, jawab aku. Mira pun mengeluarkan dahinya dan berkata, emang Asih kapan pulangnya ya? Perasaan tadi sore dia nggak pulang-pulang. Aku dari tadi nggak tidur. Harusnya aku ketemu dia kalau dia memang sudah pulang. Saya mulai bingung dengan situasi seperti ini dong. Oke, kamu tenang dulu ya, jawabku. Enggak ya, aku aneh aja kapan dia masuknya, tanya Mira. Ya udah, kita tidur dulu aja yuk, besok kita bahasnya, jawabku. Lama akhirnya Mir dan aku tidur.
Saya yang masih dalam keadaan segar karena sudah tidur sambil bermain handphone. Ketika sedang asing bermain handphone, tiba-tiba saya mendengar suara orang sedang menyeret sesuatu. Karena penasaran, saya pun mendekatkan kuping saya pada pintu. Ternyata benar, saya mendengar suara orang sedang nyesot, seperti menangis, tetapi dengan pelan-pelan suara tangisannya. Tapi dengan sangat pelan suara tangisannya. Saya pun langsung teringat pada CCTV. Dengan cepat saya pun membuka laptop saya, dan ketika dibuka CCTV-nya, ternyata benar apa yang saya lihat. Saya melihat seorang wanita sedang menyeret badannya sendiri sambil memegang perutnya. Wajahnya samar dalam hatiku, tapi ini seperti ASI, karena baju dan rambutnya itu hampir sama. Saya bingung antara takut dan kasihan. Jujur, saya ingin menolongnya, karena saya takut itu memang benar ASI, dan memang sedang butuh pertolongan. Tapi di sisi lain, saya juga takut bahwa itu adalah makhluk halus yang menghuni rumah ini. Akhirnya, saya pun memutuskan untuk keluar dan melihat siapa sebenarnya. Saya pun berjalan menuju ruang tengah. Ketika saya tiba di ruang tengah, cekrek, saya menyalakan lampu ruangan itu. Ternyata benar dia ASI. Ketika lampu di ruangan itu menyala dengan cepat, tiba-tiba ASI yang merangkak itu tiba-tiba berdiri, lalu berlari sambil sedikit meloncat masuk ke dalam kamar pembantu itu. Saya shock, hanya bengong tanpa bisa berkata. Dan ketika saya membalikkan badan mau kembali ke kamar, tiba-tiba di depan muka saya telah berdiri seorang wanita, matanya hitam, mukanya sudah membiru, lidahnya menjulur keluar. Jarak wajah kita hanya sejauh 10 cm saja. Sontak saya pun langsung pingsan, tak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, Mira terlihat sedang menangis sambil menepuk-nepuk pipi saya. Setelah sadar, saya pun memeluknya dan mengajak dia kembali ke kamar. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Di dalam kamar, Mira menanyakan apa yang terjadi padaku. Tadinya, aku mau memberitahunya, tapi karena takut dia panik, akhirnya aku pun berbohong padanya. Aku hanya bilang bahwa aku sedikit pusing setelah keluar dari kamar mandi. Akhirnya di pagi hari, Mira pun mengajak saya untuk pergi ke dokter. Tapi, aku pun menolak dengan alasan aku sudah sehat. Pagi itu, aku mengajak Mira untuk pulang dulu ke rumahnya, dengan alasan aku pun kangen pada ibu dan bapaknya. Jadi sepulang kerja nanti aku bisa ke rumahnya. Tapi dia menolak dengan alasan capek. Aku pun mulai bingung. Ya sudah, kamu ajak sepupu kamu ke sini aja biar ada teman, kataku. Tapi lagi-lagi dia menolak. Tak usah, aku juga bisa sendiri, lebih nyaman. Panjang jalan, aku hanya melamun memikirkan Mira. Sesampainya di kantor, aku menelponnya, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Setelah mengalami kejadian semalam, akhirnya saya pun menyalakan CCTV saya, agar saya tahu keadaan di rumah. Saya terus memantau CCTV selama bekerja. Ketika waktu menunjukkan pukul setengah 5 sore, di mana saya sedang bersiap-siap pulang, tiba-tiba saya melihat Mira sedang berbicara sendiri. Seperti ada lawan bicaranya, tapi yang terlihat di CCTV, Mira sedang berbicara sendiri dan berjalan keluar rumah. Saya yang panik langsung cepat-cepat untuk pulang. Sialnya di jalan saya terjebak macet. Aku yang berkali-kali menelpon Mira tapi tidak pernah diangkat. Hatiku semakin tidak karuan. Setelah 1,5 jam melewati macet, akhirnya aku pun tiba di rumah. Dan benar saja, setelah aku masuk ke dalam rumah, ternyata Mira tidak ada di rumah. Aku semakin panik dan takut. Saya pun berteriak-teriak memanggil Mira, tapi tak ada jawaban. Akhirnya dengan berbekal senter, saya pun keluar rumah menuju kebun-kebun itu. Masuk ke dalam kebun itu sambil memanggil namanya. Berjalan kurang lebih 45 menit, akhirnya dari kejauhan aku melihat seorang sedang tidur di gundukan tanah. Sontak saya pun berlari menghampirinya. Dan benar saja, ternyata dia adalah Mira istri saya. Saya melihat dia sedang tertidur di atas tanah. Saya dengan panik membangunkannya. "Sayang, kamu bangun. Ngapain kamu tidur di sini?" Tak lama dia pun bangun. Saya dengan cepat membangunkannya karena jujur saya pun takut karena lokasinya adalah di tengah-tengah kebun pisang.